Baik, Bapak Ibu serta hadirin sekalian, Pak Sihar sudah bergabung dengan kita di acara Zoom pada pagi hari ini. Mohon izin kepada Pak Sihar, apakah acara ini sudah bisa kita mulai, Pak? Ya, silakan dimulai. Sondang ya, lagi cari saya punya background dulu nih. Dimulai aja, silakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yahowu, Horas, selamat bergabung kembali dalam rapat reses perseorangan anggota DPR RI. Bapak Dr. Sihar PH Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama untuk pemerintah Kabupaten Nias Utara. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan telah bergabung bersama kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Nias Utara, Pak Yusman Jega, dan yang kami hormati para pimpinan OPD yang terdiri dari Kepala Bapeda Kabupaten Nias Utara, Bapak Bazatulo Zebua, kemudian ada Kepala Dinas Ketapang Nias Utara, Bapak Idaman John Hulu, ada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UKM yang diwakili oleh Kabid Koperasi dan UKM Bapak Odo Rianus Baeha, dan ada dari Dinas Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Masyarakat dari PMD Nias Utara, yaitu Bapak Sukemi Harefa. Izin kami laporkan kepada Pak Sihar bahwa rapat reses ini langsung dipimpin oleh Pak Wakil Bupati Nias Utara, Pak Yusman Jega. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, untuk mempersingkat acara ini, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami undang untuk berdiri. Boleh Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, acara ini akan segera kita mulai. Yang pertama kita akan menyampaikan presentase yang akan disampaikan mungkin nanti dari pemerintah Kabupaten Nias Utara. Untuk ini kepada Bapak Wakil Bupati Pak Yusman Jega, waktu dan tempat kami persilakan untuk membuka acara ini secara resmi. Bapak. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sihar Sitorus, anggota DPR RI, yang pada hari ini melaksanakan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Nias Utara. Perlu dulu sampai kami sampaikan Pak, bahwa Pak Bupati, Pak Wakil Bupati tadi yang aturannya mengikuti acara ini
kebetulan beliau sedang menuju DPRD karena ada sidang paripurna di sana, Pak. Mohon maaf. Dan kepada kami selaku PLH Sekda diberi tugas untuk mengikuti Vikon ini yang disampaikan oleh Bapak dari Jakarta. Nah, untuk itu pada hari ini kami telah siap mengikuti arahan dan bimbingan dalam rangka kunjungan Bapak ke Nias Utara. Nah, di sini telah ada kami dari Bapeda, dari asisten, dari Dinas Pertanian dan Kominfo, dari Perdagangan. Jadi untuk itu kami berterima kasih dengan adanya Bapak bisa berkomunikasi langsung kepada kami dalam rangka peningkatan upaya UMKM dan peningkatan pertanian. Untuk itu pada hari ini kami siap mengikutinya dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan acara ini ya kami buka secara resmi. Terima kasih. Yahobu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Wakil Bupati yang mewakili tadi dari PLH Sekda ya Pak ya. Selanjutnya acara ini akan kita dengarkan penyampaian presentase dari pemerintah Kabupaten Nias Utara tentang gambaran umum secara makro dan kondisi Kabupaten Nias Utara yang sedang ada pada saat ini. Untuk ini kami serahkan kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara. Kami persilakan dengan segala hormat Pak. Baik, kami serahkan kepada Kepala Bapeda. Baik, selamat pagi Pak Syihar. Kami sebagai Kepala Bapeda, kami coba menyampaikan kondisi umum Kabupaten Nias Utara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Nias Utara adalah salah satu kabupaten dari Provinsi Sumatera Utara yang berada di Kepulauan Nias. Dan kondisi saat ini sebagai salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Nias dengan jumlah penduduk ada 151.000 jiwa. Kemudian dari wilayah 11 kecamatan ada 112 desa dan 1 kelurahan. Sesuai dengan Perpres 63 tahun 2020 bahwa Nias Utara merupakan salah satu daerah tertinggal di mana di Provinsi Sumatera Utara ada 4 kabupaten tertinggal dan berada di Kepulauan Nias, dan salah satu adalah Kabupaten Nias Utara. Tentu dari kondisi ini, selain juga berada di wilayah barat Sumatera Utara, juga sebagai daerah tertinggal, daerah rawan bencana dan daerah rawan pangan. Pada kondisi saat ini dengan COVID-19, tentu kita sudah tahu bersama bahwa ini berdampak secara keseluruhan termasuk di Kabupaten Nias Utara. Dan pada topik yang kita diskusikan pada hari sebagaimana disampaikan oleh Pak Syihar, kami informasikan bahwa kondisi UMKM di Nias Utara dengan jumlah kurang lebih 1.200 UMKM, tentu ini juga berdampak dan butuh perhatian untuk bagaimana untuk lebih berkembang. Kemudian kami informasikan juga bahwa kondisi umum atau indikator makro yang saat ini di Kabupaten Nias Utara bahwa pertumbuhan ekonomi di 2020 itu berada pada 1,58. Itu pertumbuhan ekonomi. Kemudian indeks kemiskinan 25,07. Ini masih tinggi Pak, sangat
di Sumatera Utara kita urutan ke-33. Kemudian IPM adalah 62,36 dan pengangguran terbuka ada 4,54. Itulah kondisi makro. Berikut kami informasikan juga bahwa BUMDes yang ada di Nias Utara itu seluruh desa sudah terbentuk. Namun secara nanti kondisi bagaimana perkembangan BUMDes mungkin nanti bisa didiskusikan dengan PMD. Tapi sampai saat ini kami melihat bahwa BUMDes masih butuh pengembangan SDM berupa pelatihan dalam pengelolaan BUMDes. Demikian juga pada kelompok-kelompok tani yang sudah terbentuk, ini juga tentu akan dibutuhkan perhatian. Dan dari kondisi ini tentu melalui pertemuan pada hari ini, kami sangat berharap ada pencerahan dan ada hal-hal yang mungkin bisa Kabupaten Nias Utara mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat sehingga dalam menghadapi kondisi saat ini Kabupaten Nias Utara bisa lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan gambaran umum Kabupaten Nias Utara, Pak. Dan terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kepala Bapeda Kabupaten Nias Utara. Mungkin bisa dilanjutkan langsung dengan Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Nias Utara. Kepada Dinas Koperasi kami berikan waktu. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Dengan suara saya, Bu. Kami dari Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias Utara, selamat siang. Bahwa kami hanya mewakili Pak Kadis karena juga ada kegiatan yang sama pada pagi hari ini, Bu. Bahwa kami dari Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias Utara pada saat ini bahwa masalah UKM mungkin agak mengalami sedikit akibat COVID merosot pendapatan para pelaku-pelaku. Dan hal ini telah kami berupaya dari tahun 2020 pihak pemerintah pusat terkait, baik pun provinsi telah kami mengajukan beberapa usulan masalah BPUM yang telah dikoordinir oleh pihak provinsi dan kami juga teruskan di Kementerian Koperasi bahwa di tahun 2020 bahwa kami telah mengusulkan 7.000 lebih para pelaku-pelaku usaha mikro tidak pernah mendapat bantuan dari pun satu pun tidak dapat ada bantuan dari Kementerian Koperasi. Dan di tahun 2021 ini telah kami lagi usul untuk BPUM untuk dapat diusulkan sesuai dengan hasil dari koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga dan Koperasi di pihak Kementerian Koperasi di bulan-bulan yang lewat bahwa lagi diusulkan dan sampai saat ini kami masih belum mendapat realisasi bagaimana bantuan yang diharapkan dari pusat. Dan begitu juga sama dengan masalah koperasi juga kita memang agak mengalami kendala merosot karena banyak juga para peminjam agak mengalami kredit macet. Sehingga kami juga bagaimana nanti untuk dapat diperhatikan bantuan dari kementerian terkait untuk bagaimana dapat memulihkan perekonomian khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi di wilayah Kabupaten Nias Utara. Mungkin ini dulu gambaran yang kami sampaikan pada saat ini, Bu. Mungkin nanti di ruang diskusi kita nanti akan melanjutkannya. Terima kasih. Ya, Bu Horas. Baik, terima kasih kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UMKM Nias Utara atau yang mewakili. Mohon kembali meng-unmute speakernya, Pak, supaya tidak kedengaran suara sumbang. Baik, selanjutnya mungkin kami serahkan kepada Kepala Dinas Ketapang, Kabupaten Nias Utara. Ini langsung dengan Pak Kepala Dinas Ketapang, Pak Idama Johan Hulu. Kepada Pak Kepala Dinas, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Sondang. Yang kami hormati Pak Sihar.
kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nias Utara menyampaikan bahwa Kabupaten Nias Utara ini kelompok pertaniannya ada 864 kelompok tani yang sudah terdapat atau terdaftar dalam Simlutan, Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian. Dari 864 tidak semuanya aktif karena banyak juga kegiatan-kegiatan di lapangan. Poktan-poktan ini tidak dapat aktif sebagaimana mestinya. Ini bisa diakui dari beberapa situasi yang selama ini terjadi di Kabupaten Nias Utara. Kami sampaikan bahwa dari kelompok tani yang 864 ini ada beberapa komoditi unggulan kita di Nias Utara, baik itu padi sawah, jagung, cabai merah, dan cabai rawit. Selanjutnya untuk horti kita ada komoditi durian, pisang. Sedangkan untuk perkebunan kita punya komoditi kelapa, pinang, karet, kakao, dan cengkeh. Yang menjadi kendala sekarang Pak Sihar ini terkait dengan infrastruktur di bidang pengairan dan irigasi persawahan kita. Ini sudah lama kita tidak mendapatkan beberapa bantuan dari pemerintah pusat terkait dukungan untuk pembangunan pengairan dan irigasi di beberapa areal persawahan di Kabupaten Nias Utara dan beberapa infrastruktur lain seperti embung atau pembangunan air dangkal untuk persawahan. Selanjutnya pembangunan jalan usaha tani atau jalan produksi pertanian. Sekaligus pemberdayaan bagi kelompok tani. Kami selama ini didampingi oleh dana desa. Dana desa ini membantu dari dana pemberdayaan masyarakat untuk membantu beberapa program-program di beberapa kegiatan di kelompok-kelompok pertanian di masyarakat. Tapi tidak semua. Jadi ini harapan kami ke depan, kiranya pemberdayaan dalam pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat petani di Kabupaten Utara dapat untuk diperhatikan lebih baik ke depan. Demikian Pak. Demikian Bu Sondang. Baik, terima kasih kepada Pak Kadis Ketapang. Dilanjutkan kepada Dinas PMD Nias Utara. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang kami hormati Pak Sihar Sitorus, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Yang kami hormati Pak Bupati Nias Utara, dalam hal ini Pak Kepala Bapeda dan Bapak-Bapak Kepala OPD yang lain. Kami dari Dinas PMD ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak anggota DPR RI bahwa kondisi kita di Kabupaten Nias Utara sampai saat ini terkait dengan BUMDes, kami laporkan bahwa sudah ada 100 desa dari 112 desa sudah membentuk kelembagaan BUMDes. Nah, dari 112 desa ini, maka kami laporkan bahwa memang desa masih berorientasi pada pembentukan kelembagaannya, Pak. Ya, kelembagaannya, dan masih kita terus lakukan pembinaan supaya betul-betul BUMDes ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi di desa. Nah, dari beberapa BUMDes yang terbentuk, maka kami mau melaporkan ada sekitar 7 BUMDes ini yang mungkin berpotensi untuk kita kembangkan di Nias Utara, yang juga sejalan dengan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah desanya. Ya, beberapa desa ini kami ingin melaporkan kepada Pak anggota DPR RI, ya,
Yang pertama itu satu BUMDes Yaehowo di Desa Masjaya, Kecamatan Lotu. Ini BUMDesnya sudah mengembangkan unit usaha percetakan, ya, unit usaha percetakan, spanduk, reklame dan sejenisnya. Dan itu sudah berjalan, Pak. Ya, itu sudah berjalan sejak tahun 2020. Desa ini sudah bisa menghasilkan pendapatan asli desa. Yang kedua, BUMDes Hiligoduhoya, itu di Kecamatan Laheba. BUMDes ini dia memiliki potensi, ya, yang sudah dibangun melalui dana desa. Itu adalah pembangunan, ada sumber mata air dan dibangunlah di sana kolam renang, ya, sudah dibangun kolam renang, ya, dan seterusnya akan mengembangkan unit usaha aqua galon, ya, aqua galon, karena potensinya memang sumber daya air bersih. Pengembangan kolam renangnya ini, Pak, kami laporkan memang sedikit terkendala dari sisi akses jalan masuk ke lokasi, karena memang lokasi desa ini cukup agak masuk ke dalam dari jalan provinsi. Barangkali sekiranya bisa ini dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat berupa dukungan pembangunan sarana prasarana jalannya ke dalam dan pembenahan kolam renangnya. Kami laporkan, kepala desanya sudah pernah ke Jakarta ini, ke Kementerian Desa mengajukan proposal, ya, tapi memang sampai saat ini belum ada ini, Pak, belum ada kabar atau tindak lanjut dari Kementerian Desa. Seterusnya, itu BUMDes di Sisarahili, Teluk Siabang, Kecamatan Sabut. Itu di sana juga ada lokasi objek wisata yang sekarang ini sedang banyak dikenal oleh masyarakat. Itu adalah objek wisata mangrove, ya, mangrove, karena memang potensinya di sana adalah potensi wisata alam. Dan tentunya di sini juga ada rencana pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama pengelolaan di desa ini, sehingga betul-betul BUMDesnya bisa leluasa untuk mengelola objek wisata ini dan bisa memberikan dampak ekonomi baik kepada desa maupun kepada pemerintah daerah. Seterusnya begitu juga di Siheneasi, Kecamatan Laheba. Sama juga, ini adalah objek wisata. Ya, objek wisata, dan tentu dibutuhkan dukungan, ya, dari pemerintah pusat untuk pengembangan objek wisata ini. Kemudian ada beberapa desa yang kita usulkan ini, Pak, ini melalui kerjasama dengan Bapeda kemarin. Kita usulkan ada pengembangan kopra putih. Ya, kopra putih itu ada 3 desa di Kabupaten Nias Utara, ya, yang seterusnya nanti akan memang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, yaitu BUMDes Ombelata Afulu, BUMDes Hiligawole, dan BUMDes Siheneasi. Ya, jadi 3 desa. Kami laporkan kepada Pak Sihar, anggota DPR RI, bahwa kemarin kita sudah koordinasi dengan pihak Kemendes. Ini kaitannya dengan program Desa Sejahtera Astra atau DSA. Dan di sana memang kendala untuk Nias Utara sampai saat ini adalah masih belum ditemukannya off-taker, ya, off-taker dari yang bisa menampung hasil-hasil kopra putih ini nanti apabila sudah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa. Tentunya juga nanti kami memohon kepada Pak Sihar, ya, bantuan dan dukungan kiranya bisa memberikan dengan Kementerian Desanya ini, Pak, supaya ada kerjasama. Kiranya desa yang 3 ini sudah siap, Pak. Ya, kita sudah mengarahkan untuk membangun fasilitasnya seperti solar dome, ya, solar dome tempat pengolahan kopra putih ini. Dan tinggal sekarang kendala di off-takernya, ya. Jadi mudah-mudahan ini ada solusi, ya, solusi sehingga betul-betul potensi atau produk unggulan kita di Nias Utara ini salah satunya kopra bisa betul-betul memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Seterusnya kami sampaikan juga ada salah satu BUMDes, ya, di Laheba Timur, BUMDes Mekar, itu bergerak di bidang jasa keuangan. Ya, dalam bentuk agen BRI Link ini, Pak. Ya. Dan itu sudah berjalan dengan baik, ya.
agen BRI Link sehingga bisa memberikan pelayanan-pelayanan. Ini kaitannya dengan program Laku Pandai. Ya, Laku Pandai itu fasilitas keuangan tanpa kantor untuk keuangan inklusif. Nah, jadi ini sudah berjalan dan di sana juga melalui agen BRI Link ini BUMDes bisa hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan-pelayanan seperti PKH dan lain-lain. Seterusnya, BUMDes di Fadoro Hilimbobo, Kecamatan Laheba. Ini juga potensial, Pak. Mereka menjalankan unit usaha itu bagan ikan. Jadi ini luar biasa, ya. Semuanya ini, desa ini sudah berinovasi dan itu pengurus BUMDesnya sudah membelanjakan alat-alat yang berkaitan dengan ini sehingga bisa memberikan, bisa memperkerjakan karyawan, ya, dan bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Jadi barangkali itu secara ringkas yang dapat kami laporkan dan juga di sini ada Pak Kepala Bapeda dan Bapak-Bapak Kepala OPD yang lain. Kami berharap Pak kiranya BUMDes kita di Nusantara ini bisa diberikan perhatian khususnya dari pemerintah pusat ini, Kementerian Desa, ya, dan tentu kami memastikan dengan dukungan Bapak anggota DPR RI, Pak Sihar Sitorus, hal ini akan lebih maksimal dan bisa memberikan solusi dan bisa memberikan jalan yang baik untuk bisa segera BUMDes kita ini bisa diberikan perhatian. Tidak hanya oleh pemerintah daerah tapi juga oleh Kementerian Desanya, Pak. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan, maka saya sapa kita semua dengan salam khas Ononiha. Yo. Yo. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Masyarakat, Bapak Suhemi Harepa dari Dinas PMD Kabupaten Nias Utara. Bapak Ibu, kita juga akan mendengarkan bagaimana aspirasi. Mungkin Ibu Sondan, ada iya, satu lagi Bu, Pak, yang terlupakan. Satu lagi ini Pak Sihar. Iya, silakan Pak. Berdasarkan PP 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, tindak lanjut dari Undang-Undang Kerja, maka kan Pak, itu sekarang itu kita diharapkan daerah menginventarisir data-data dana bergulir ex PNPM Mandiri. Nah, jadi kita sudah menginventarisir data-datanya dan kami akan melaporkan ini ke Kementerian Desa. Sekiranya bisa nanti kami tembuskan ke Pak Sihar laporannya, karena dana bergulir yang ada sekarang ini sudah mengendap di BRI. Ya, tidak bisa dijalankan sepanjang belum dibentuk Badan Usaha Milik Desa bersama, BUMDes bersama, untuk mengelola ini. Ya, tentu kami nanti akan melaporkan ini ke pusat, Pak. Ini dia datanya. Dan kami akan mohon sekiranya berkenan, kami akan sampaikan tembusan ke Pak Sihar. Kami mohon petunjuk untuk lebih lanjut ini bagaimana pengelolaan dana ini, ya, sehingga betul-betul bisa nanti dana ini digulirkan kembali kepada masyarakat, yang sehingga dapat pelaku-pelaku usaha di desa bisa memanfaatkan dana ini untuk menjalankan usahanya, khususnya usaha kecil dan menengah. Barangkali demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kabid atas tambahannya tadi. Saya pikir dari beberapa OPD sudah menjelaskan secara gambaran umum kondisi Kabupaten Nias Utara. Kita akan mendengarkan beberapa aspirasi dari yang mewakili BUMDes yang sudah hadir bersama kita di sini. Untuk ini, yang pertama kami berikan kesempatan aspirasi dari BUMDes. Boleh dengan Bapak 62812. BUMDes mana Pak? Mohon izin. Iya, silakan Pak. Ya. Halo Pak. Iya, BUMDes mana Pak? Terima kasih. Ini BUMDes dari Desa Iligo 2, Kecamatan Laheba, Kabupaten Nias Utara. Baik, kami persilakan kepada BUMDes yang terpilih. Silakan Pak. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan kami sangat berterima kasih dengan acara live ini. Tentu yang disampaikan oleh Pak Kabid Dinas PMD tadi tentang BUMDes, khususnya Desa Iligo 2 ya. Kita sudah berbuat dan sudah kita menyertakan modal dari BUMDes 2017 dan 18-19. Tentu perkembangan BUMDes saat sekarang ini kami beberapa
terobosan yang kami lakukan adalah karena melihat potensi desa Kiligo 2 yang adalah berpotensi mata air yang sangat berlimpah, maka kami telah membangun kolam renang dan bergerak di bidang ala-ala pesta dan juga air isi ulang. Banyak kendala yang kami hadapi dan kami sudah membuat proposal atas rekomendasi dari Bupati Nias Utara tahun 2017 dan 2018, dan kami telah mendatangi kantor Kementerian Dinas Kementerian Kemendes 2018 dan 2019. Dan sampai saat ini kami menunggu hasil daripada tindak lanjut dari proposal kami itu. Dan ini harap kepada Bapak Sihar, anggota DPR RI, untuk menindaklanjuti proposal kami itu yang kami sampaikan di Kementerian Sosial. Kendala yang kami hadapi sekarang ini adalah terkait masalah pandemi COVID-19 karena pengunjung untuk di kolam renang agak berkurang. Nah, tentu itulah kendala-kendala dan juga fasilitas-fasilitas mendukung termasuk infrastruktur jalan untuk bisa dibenahi supaya jalannya proses BUMDes untuk meningkat. Jadi sampai disitulah kira-kira yang bisa kami sampaikan aspirasi kami, dan mudah-mudahan BUMDes kami bisa maju dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada BUMDes yang mewakili. Dengan ini kita juga akan mendengarkan aspirasi dari Pak Julham. Pak Julham selaku pelaku UMKM di Kabupaten Nias Utara. Pada Pak Julham, kami persilakan Pak. Ya, selamat pagi untuk semuanya yang kami hormati Pak Sihar Sitorus, fraksi dari PDI Perjuangan, yang kami hormati Bapak UPD Kabupaten Nias Utara. Kami dari BUMDes Afore, Desa Sineasi. Untuk saat ini dari BUMDes Afore Desa Sineasi sudah terbentuk beberapa unit di BUMDes, salah satunya SP, dan juga yang disampaikan oleh Bapak PMD tadi, Pak Dinas PMD, tentang kelapa. Solar dome. Untuk saat ini pemerintah desa sedang menjalankan pembangunan untuk gudang solar dome, dan tahap selanjutnya untuk pembinaan dalam pengelolaan solar dome tersebut nantinya. Kopra Putih untuk di Desa Sineasi dikembangkan juga dalam BUMDes unit kepariwisataan. Jadi kami harapkan kepada Bapak Sihar Sitorus untuk mendukung BUMDes yang sedang berjalan di Desa Sineasi. Demikian Desa Sineasi, BUMDes Desa Sineasi. Baik, terima kasih kepada Bapak yang mewakili dari BUMDes. Dan terakhir kita akan mendengarkan salah satu aspirasi dari masyarakat pelaku ekonomi, Bapak Poolo Hulu. Kepada Bapak Poolo Hulu selaku pelaku UMKM di masyarakat Kabupaten Nias Utara, kami persilakan Pak. Masih ada Pak Poolo Hulu? Baik, mungkin terputus. Kami lanjutkan kepada Pak Gratia Kristo Telaum Banua. Kami persilakan Pak Gratia. Baik, terima kasih. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Sihar Sitorus sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP, dan juga seluruh Bapak-Bapak UPD dari Kabupaten Nias Utara. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan pengembangan usaha ekonomi mikro, khususnya kami pelaku daripada koperasi. Perlu kami sampaikan bahwa
kami Koperasi Serba Usaha Gowi sudah berdiri dari tahun 2009 hingga saat ini. Dan saat ini masih kami menitik beratkan usaha itu masih di sisi keuangan, ada di sisi simpan pinjam. Di beberapa tahun kemarin terakhir kami sudah usahakan mengembangkan usaha ini dengan kami mencoba mengembangkan usaha pengolahan sabut kelapa dan turunan. Ini sudah kami awalin dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Dan memang dari sisi ekonominya cukup luar biasa, menunjang segala lini ekonomi masyarakat. Karena sabut kelapa ini adalah satu limbah perkebunan masyarakat yang dianggap tidak membuahkan atau menghasilkan uang. Tapi setelah kita lakukan pengolahan, maka ini bisa menghasilkan uang walaupun nilainya tidak seberapa sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi di pertengahan jalan usaha ini, kami boleh katakan sudah kami berhentikan sampai sekarang, berhubung karena fasilitas yang kami miliki itu sangat terbatas. Sementara permintaan pasar di tahun 2020 kemarin itu dari Selandia Baru meminta itu 30 ton per bulan. Sementara kita tidak mampu pasok dengan hasil produk seperti itu karena alat yang kita miliki itu masih manual. Kalau juga kami drop dana dari koperasi itu tidak mungkin karena keuangan juga koperasi tetap bergulir kepada seluruh anggota yang melakukan peminjam. Walaupun beberapa upaya yang sudah kami lakukan, kami beberapa kali mengirimkan proposal, baik itu di kabupaten, juga di provinsi, dan juga di dan sampai sekarang belum kami mendapatkan respon tentang hal itu. Tentu dalam kesempatan ini, lewat virtual ini, kami berharap juga kepada Pak Sihat untuk membantu kami dalam pengadaan alat pengolahan sabut kelapa ini sehingga usaha yang sudah kami rintis ini dari tahun 2019 ini bisa kami mulaikan kembali dan bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kita khususnya di Kecamatan Sawe yang di mana pengalaman kami di tahun 2019 itu kami mempekerjakan orang atau bisa menampung tenaga kerja kurang lebih 20 orang. Nah tentu ini berharap kami di kesempatan ini nanti bagaimana petunjuk dari Pak Sihat untuk memfasilitasi kami mendapatkan alat-alat yang kami butuhkan untuk pengadaan pengolahan sabut ini. Walaupun di beberapa juga reses anggota DPRD di Provinsi Sumatera Utara, terakhir kemarin Pak itu dari fraksi Demokrat Pak itu Edward Zega, dan juga sampai sekarang belum kami mendapatkan respon bagaimana petunjuk selanjutnya untuk hal ini. Dalam kesempatan ini kami berharap kami bisa difasilitasi untuk bisa membantu kami dalam kegiatan ekonomi yang sedang kami bangun. Demikian saja, terima kasih. Yahoo. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Gratiat Laumbanua yang sudah memberikan aspirasi. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, demikian tadi penyampaian aspirasi dari yang mewakili BUMDes dan pelaku ekonomi yang ada di Kabupaten Nias Utara. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan, bimbingan sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sihar PH Sitorus selaku anggota DPR RI dari Komisi 11 fraksi PDI Perjuangan. Kepada Pak Sihar, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Sondang. Kepada Bapak Bupati Kabupaten Nias Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, Pak Zega, dan juga oleh Bapak Bapeda, Ketua Bapeda. Terima kasih untuk kesediaannya membuka acara reses perorangan anggota Dewan DPR RI atas nama Sihar Sitorus pada tanggal 27 Juli 2021. Terima kasih sekali untuk pertemuan melalui Zoom ini sehingga kita boleh bertatap muka dan saling berbagi pemikiran. Saya akan menanggapi secara singkat aja Pak, Bapak sekalian, namun meskipun ini singkat, saya harapkan nanti kita bisa berkomunikasi lebih jauh lagi, baik itu melalui telepon atau melalui surat ataupun melalui email ataupun melalui
tim saya yang memang berada di daerah pemilihan Nias Utara saat ini. Jadi kalau melihat pemaparan dari Bapak Kepala Dinas dan Bapak Bapeda tadi, kita bisa melihat bahwa Nias Utara baru masih banyak yang harus dikerjakan, dan tentunya ini sebagai suatu kesempatan juga, itu artinya peluang-peluang masih banyak, dan kami dari DPR RI tentunya juga ingin memastikan pertama bahwa program pemulihan ekonomi nasional, dana pemulihan ekonomi nasional yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat, realisasinya seperti apa di Kabupaten Nias Utara, dan terutama bagaimana dana-dana tersebut membantu masyarakat Nias Utara keluar atau mengurangi tekanan COVID-19. Mungkin secara jumlah yang terkena COVID itu tidak sebanyak di Jakarta tentunya, namun pasti karena hubungan dagang dan hubungan pekerjaan itu kita juga mengharapkan orang luar masuk, orang Nias Utara juga keluar untuk saling berinteraksi. Tentunya karena COVID ini menjadi terkendala, akibatnya banyak kegiatan-kegiatan usaha di Nias Utara yang juga terkendala, akhirnya meningkatkan pengangguran, mengurangi daya beli masyarakat, dan akhirnya roda perekonomian UMKM juga terkendala. Nah, tentunya dalam tadi sangat menarik secara menyeluruh, kalau saya lihat, saya dengar dari Pak Kepala Dinas PMD juga ragam daripada kegiatan usaha BUMDes-nya menurut saya agak menarik, berbeda dengan BUMDes yang lainnya yang biasanya ATK dan mungkin ya banyakkan ATK, fotokopi, penyewaan teratak dan seperti sejenisnya. Tapi di sini saya melihat sesuatu yang baru, dan saya boleh melihat ini memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, dan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nias Utara benar-benar berpikir memanfaatkan potensi yang ada. Nah, tentunya dari ini, dan saya harap ini juga dukungan dari Bapeda sebagai perencana daerah untuk memperhatikan potensi, mengidentifikasi potensi yang ada di Nias Utara, sehingga pelaku UMKM itu ketika menjalankan usahanya ya tidak seperti ya namanya UMKM ya, kadang-kadang kita kerja ya apa yang ada di depan mata kita itu yang kita kerjakan, baru kemudian besok kita tahu kita mendapatkan hambatan, dan ini memang dialami banyak orang. Nah, dalam hal ini tentunya dari pemaparan Pak Bapeda tadi juga bisa dalam tanda kutip sebagai konsultan daripada UMKM ini, terutama dalam mengidentifikasi potensi Nias Utara. Dan kalau ada identifikasi tersebut, maka kita juga bisa mengarahkan kemana masyarakat ini harus membuka usahanya atau mencari lapangan pekerjaannya. Jadi sangat penting, terutama kalau saya mendengarkan pemaparan daripada Ketua Kepala Bappenas yang sangat komprehensif dan sangat menyeluruh, dan saya pikir sektor tertentu itu perlu diurai mata rantainya, ya supply chain-nya, mata rantainya, tata niaganya perlu diurai supaya kita mengetahui di mana celah yang kita miliki untuk kita masuk ataupun untuk kita kembangkan. Tentunya banyak kegiatan kita yang lintas komisi, dari saya sendiri di Komisi 11, Bapeda atau melalui Bappenas itu adalah mitra dari Komisi 11, dan tentunya hal-hal yang berkaitan dukungan terhadap Bapeda bisa dikomunikasikan juga ke saya untuk saya antarkan kepada Pak Menteri atau Kepala Bappenas. Dan tentunya
ini sangat kita butuhkan komunikasi yang lebih erat. Kepada Bapak Dinas Koperasi, tentunya tadi juga diberikan contoh bahwa ada koperasi yang kredit macet. Memang ya, saya harapkan dana pemulihan ekonomi nasional yang disalurkan untuk kepada peserta UMKM untuk menjadwal ulang kredit sehingga tidak macet. Ini mungkin perlu juga disampaikan, diceritakan apakah seberapa parah ataukah seberapa menolong dana pemulihan ekonomi nasional tersebut. Kepada Bapak Dinas Ketahanan Pangan, ya kembali lagi saya sampaikan bahwa tadi kendala-kendala irigasi embung ini berada di komisi lain, dan tentunya saya membutuhkan surat pengantar dari Bapak Kepala Dinas sebagai jalan saya untuk membuka pembicaraan dengan kawan-kawan sehingga saya taat administrasi, saya bisa mengikuti protokol-protokol yang ada daripada saya datang ketok pintu begitu saja. Tentunya itu juga ya kurang pas. Tapi kalau misalnya ada surat pengantar tentang ini, maka saya akan bisa menyambungkannya dengan kawan-kawan saya yang ada di komisi 5 dalam hal ini untuk irigasi. Dan terkait dana desa, tentunya kalau kita lihat refocusing anggaran yang ada sekarang ini, kita memang menurunkan anggaran, tetapi penurunan anggaran di daerah itu lebih kecil dibandingkan penurunan anggaran di pemerintah pusat. Nah, itu artinya yang bisa kita artikan dari situ adalah komitmen daripada pemerintah pusat untuk tetap menjaga pergerakan ekonomi di daerah. Jadi pemerintah pusat yang memaksakan dirinya untuk lebih efisien, mengefisienkan diri sehingga memberikan ruang lebih kepada daerah, daripada desa untuk berkembang. Nah, itu tentunya pemanfaatan dana desa ini menjadi suatu tantangan. Tentunya apabila kita kaitkan dengan banyaknya BUMDes yang tadi jumlahnya 100, yang semuanya membutuhkan modal, membutuhkan pemasaran. Nah, ini tentunya kembali lagi menurut saya ini sangat penting peran daripada Bapeda supaya BUMDes ini bergeraknya bukan sekedar menjadi apa ya namanya ya, sehingga BUMDes itu bergerak sebagai pengepul yang lebih besar. Kalau mengumpulkan menjadi pengepul yang lebih besar, kalau misalnya sebagai produsen seperti disampaikan tadi oleh Pak Gracia, ya tentunya sebagai swasta yang kemudian kalau dia bisa berpartner dengan BUMDes untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan alat sabut kelapa ini juga sangat memungkinkan, dan ini dapat menjadi contoh, menjadi pemicu bagi investor lainnya ataupun kawan-kawan yang memang ingin terlibat dalam pembangunan desanya melalui BUMDes. Dan tentunya ada suatu skema-skema yang bisa dijalankan, tentunya dengan memperhatikan tata kelola dan pertanggungjawaban akuntabilitas daripada administrasi dan keuangan untuk supaya kita tidak dianggap korupsi. Jadi kita ingin juga tertib administrasi. Nah, ini tentunya yang disampaikan Bapak Kepala Dinas PMD tadi juga ini sangat penting sehingga BUMDes ini kita bisa melihat dia mengumpulkan beberapa BUMDes lainnya, misalnya tetangganya yang memiliki kesamaan sektor. Misalnya kalau di Nias Utara tadi bicara kopra, mungkin semua desa memiliki kopra. Nah, ini kan kenapa kita nggak bergabung membuat suatu BUMDes ke kopra yang masing-masing memiliki modalnya masing-masing, dan saya pikir undang-undangnya mengizinkan karena saya lihat BUMDes juga memiliki kewenangan yang sangat tinggi juga. Hanya skala ekonominya aja mungkin yang kecil, tapi kewenangannya tidak kalah dengan yang besar-besar. Tentunya dengan mengambil peran sebagai
pembeli atau pengumpul yang lebih besar, tentunya BUMDes nanti diharapkan dapat menjual barang-barang tersebut ke pasar dengan nilai bargaining, nilai tawar yang lebih tinggi, karena volumenya sudah lebih besar, kualitasnya sudah terkontrol, sehingga kita bisa menawarkan lebih tinggi, dan baliknya kepada anggota ataupun kepada masyarakat menjadi lebih bagus. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi dari Bapak Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan Kepala Dinas Koperasi, demikian juga dengan Bapak Bapeda. Sangat menarik juga yang disampaikan oleh Pak BUMDes dari yang tadi, maaf nama saya kurang tangkap nama Bapak tadi, usahanya kolam renang. Ini menarik juga, padahal Nias Utara ini kan dikelilingi pantai tapi bikinnya kolam renang, bukan surfing atau apa ya yang berhubungan dengan laut gitu. Tapi itu pun kembali lagi kendala tadi semacam akses jalan, ini adalah lintas komisi. Saya harus mempunyai surat pengantar untuk berbicara dengan kawan-kawan di komisi lainnya dari PDI Perjuangan. Pak Julham, tentunya Kopra Putih dan juga Pak Gratia, alat sabut ini dari bahan dasar yang sama, yaitu kelapa dalam. Ya kenapa Pak Julham sama Pak Gratia nggak gabung aja, Pak? Sama-sama punya kelapa, satu bikin kopra, satu bikin alat ini, ya itu kan akhirnya bisa ini. Tambah dengan BUMDes yang ada misalnya, itu kemudian bisa dirancang. Yang penting dalam usaha kan bagi-baginya jelas, ya enggak? Yang penting bagi-bagi jelas, biayanya tidak gila-gilaan, artinya terkontrol, sehingga pertanggungjawaban juga jelas. Dan saya pikir ini sangat menarik, apalagi satu kepulauan Nias ini pohon kelapanya, saya nggak tahu di Nias Utara ini apakah sudah disensus jumlah pohon kelapa yang ada. Kalau sudah, tentunya dari situ kita bisa hitung, Pak, potensi yang ada. Dan mata rantai daripada kelapa dalam ini, saya mengharapkan sih sebenarnya kalau memang suplai kelapa dalam itu tinggi, kita tidak berhenti di kopra mestinya. Karena ada bubuk kelapa yang sangat mahal, meskipun kita harus investasi di alat yang cukup canggih untuk menghasilkan bubuk kelapa yang memang dia layak untuk diekspor. Nah, kembali lagi tentunya di sini peran daripada Bapeda sebagai ekonom daripada Kabupaten Nias Utara untuk mungkin mengidentifikasi, mensurvei, mensensus jumlah tanaman kelapa dalam yang ada di Nias Utara. Kalau kita sinergikan lagi dengan kabupaten lainnya yang di Kepulauan Nias, pohon kelapanya ini mungkin akan lebih besar dari yang di Riau mungkin, ya mungkin. Jadi potensinya sangat bagus. Dan tentunya tentang pengolahan sabut kelapa itu, Pak Gratia, tentunya nanti kalau Pak Gratia tidak keberatan untuk berbagi informasi dan berbagi pengetahuan, saya akan minta juga tim saya untuk belajar dengan Pak Gratia tentang sabut kelapa ini. Karena kebetulan kita juga ingin pemberdayaan masyarakat ini berjalan dengan baik. Saya pikir itu yang bisa saya tanggapi kepada Bapak-Bapak sekalian. Mohon maaf apabila jawaban saya tidak ada yang langsung mengena. Ya besok kita bangun sekian panjang irigasi atau sekian panjang jalan, tapi memang karena memang kita harus koordinasi untuk anggaran. Dan yang saya inginkan juga sebenarnya dari Nias Utara adalah memang ini mungkin harus koordinasi dengan kabupaten dan juga provinsi terkait tentang beasiswa S1 yang memang programnya ada di LPDP, Lembaga Pendidikan yang di bawah Kementerian Keuangan. Nah, tentunya kita ingin sebanyak mungkin anak-anak daripada Nias Utara, Kabupaten Nias Utara dapat beasiswa. Mungkin sekarang kita rancang
baru kita bisa jalankan. Kalau anak SMP sekarang di Kabupaten Nias, baru kita bisa jalankan 3 tahun ke depan. Nah, tapi 3 tahun ke depan ini kita bisa mempersiapkan, katakan mempunyai target 200 anak dari Nias Utara harus beasiswa S1. Nah, di sini kalau memang itu bisa nanti kita bisa komunikasi tentang itu, maka kita bisa bantu rancang dan tentu kita bisa memanfaatkan program pemerintah yang ada. Sementara ini Sumatera Utara ranking 12 dari penerima beasiswa di Indonesia. Padahal Sumatera Utara itu penyumbang PDB, PDRB yang cukup besar di Indonesia. Mungkin ranking 6 atau ranking paling parah ranking 7 saya pikir. Tapi kita beasiswa hanya ranking 12. Dan tentunya untuk kita mengangkat potensi ini ya kita perlu mempersiapkan anak-anak muda kita yang bisa kita persiapkan untuk menimba ilmu dan kembali kepada Nias Utara melalui program beasiswa yang ada saat ini. Dan kedua, Nias Utara saya pikir juga masih masuk wilayah affirmative action, harus keberpihakan, ada keberpihakan, jadi wilayah keberpihakan. Jadi ini sangat baik apabila kita ambil momentum tersebut. Dan tentunya tadi kita komunikasi dengan provinsi karena anak-anak SMA itu berada di kewenangan provinsi dan tentunya dengan Dinas Pendidikan Provinsi kita juga perlu bicara supaya kita bisa mempersiapkan anak-anak Kabupaten Nias Utara dapat beasiswa di tahun depan misalnya, karena setiap bulan Mei itu penutupan pendaftaran beasiswa. Jadi kita untuk 2021 sudah terlambat, tapi untuk 2022 kita bisa rancang mulai hari ini. Demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sondang. Baik, terima kasih kepada Pak Sihar atas tanggapan yang diberikan terkait dengan gambaran umum dan kondisi yang dialami oleh Kabupaten Nias Utara pada saat ini. Mungkin ini kami berikan lagi kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara. Ada yang ingin disampaikan lagi kepada Pak Sihar? Kami persilakan kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara. Ya, kami persilakan kepada Pak Kepala Bapeda. Masih ada yang ingin disampaikan? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Sondang. Dari penjelasan tadi dan tanggapan dari Pak Sihar, kami sangat berterima kasih. Sedikit terbuka peluang dan wawasan bagi kami. Namun kami ada tadi mendengar bahwa mitra daripada Komisi 11 ini, Pak, itu di Bappenas. Pada kesempatan ini juga bisa kami sampaikan bahwa sekali lagi bahwa Nias Utara itu adalah daerah tertinggal, dan kalau pemberlakuan sebagai daerah tertinggal tidak ada intervensi yang kuat dari provinsi maupun pusat, ini sangat tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami informasikan bahwa kondisi APBD kami saat ini, karena setiap tahun ada refocusing, tahun ini tidak ada kegiatan fisik yang kami lakukan kecuali dari DAK. Nah, ditambah lagi barusan kami mengusulkan, ini mohon maaf Pak, karena ada hubungannya tadi dengan Bappenas ini, usulan DAK di 2022, pada prinsipnya semua persyaratan, tetapi tiba-tiba dari Bappenas menyampaikan bahwa ada dokumen yang harus kami lengkapi segera, yaitu masalah AMDAL untuk pembangunan jalan. Mungkin bisa dibantu nanti gimana jalan keluarnya, Pak. Tentu dengan kondisi hanya kurang lebih 1 bulan lagi, bagaimana kami harus menyiapkan kajian AMDAL, sementara tidak pernah dipersyaratkan sebelumnya. Baru saat ini setelah diverifikasi usulan kami, yang lain semuanya sudah lengkap kecuali kajian lingkungan. Dalam hal ini AMDAL. Nah, tentu secara tidak langsung kalau itu dipaksakan kami, maka kami mengatakan bahwa sama saja itu secara tidak langsung itu digugurkan usulan-usulan ini semua, karena itu tidak bisa kami penuhi dengan kondisi hanya dalam waktu beberapa minggu lagi. Nah, tentu ini juga bagian melalui Pak Sihar sebagai anggota DPR RI yang punya kerjasama atau mitra di Bappenas, mungkin menjadi bahan juga ini Pak. Beberapa
kami di kepulauan ini kalau dibuat seperti itu, maka tentu apa tadi yang diharapkan supaya kami keluar, kami tidak bisa bergerak dengan kondisi itu. Ya, apapun dengan kondisi APBD saat ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Siar juga bagaimana membantu para pelaku ekonomi UMKM. Kami tidak bisa bergerak apa-apa karena situasi kemampuan keuangan atau kondisi fiskal keuangan kami sangat terbatas. Jadi itulah sebabnya kami, mohon maaf kalau kami lebih banyak meminta dukungan dan bantuan dari pihak yang lebih tinggi. Karena dengan kondisi kami saat ini, jelas kami tidak bisa bergerak dengan kondisi saat ini. Jadi sekali lagi kami terima kasih, dan sekali lagi tadi masalah beasiswa Pak, terima kasih sudah dibuka akses dan kami akan melakukan koordinasi lebih jauh. Karena kami baru mendapatkan informasi bahwa sebenarnya banyak peluang di sini juga. Nanti dengan Dinas Pendidikan, mudah-mudahan di tahun 2022 kami mempersiapkan juga para siswa-siswa kita yang berkualitas untuk bisa mendapatkan ini. Terima kasih, dan kami mohon nanti kalau bisa kepada siapa kami harus intens untuk bisa berkomunikasi Pak tentang hal ini. Jadi mungkin itu yang bisa kami tanggapi terkait dengan penjelasan dari Pak Siar tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kepala Bapeda. Mungkin dari beberapa OPD yang lain masih ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu. Kami persilakan dari pimpinan OPD yang ada di Kabupaten Nias Utara. Dari Dinas Ketahanan Pangan. Iya, silakan Pak Kadis. Dari Dinas Ketahanan Pangan. Iya, Ketahanan Pangan. Kami persilakan Pak. Iya, sama-sama Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tihar atas tadi koordinasi terkait dengan pembangunan embung irigasi di Kabupaten Nias Utara. Satu lagi tadi yang kami lupa Pak Sihar. Ya, mungkin ada trouble dengan jaringan. Ya, Pak Ketapang, Pak Kepala Dinas, masih bisa mendengar kami? Ya, mungkin ada trouble dengan jaringan. Kami persilakan kepada OPD yang lain. Mungkin masih ada selain Pak Ketapang sebelum bergabung beliau kembali. Kami lanjut, Bu. Oh iya, silakan kepada Pak Kadis. Silakan Pak. Kami lanjut, Pak Sihar. Ini bagaimana cara membantu masyarakat, khususnya peternak. Kita mayoritas di sini Kristen. Peternak babi kita, Pak, yang di dalam 2 tahun terakhir ini mengalami pandemi penyakit ASF, Asian Swine Fever. Jadi bagaimana caranya, Pak? Kiranya bibit ternak yang dapat dibantu droppingnya dari pemerintah pusat. Kami mohon Pak, kami sudah buat usulan ini ke provinsi sebanyak 605 peternak kita. Peternak babi sudah kita usulkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jadi mohon bantu nih Pak, betul-betul ini sangat membantu perekonomian di wilayah Kabupaten Nias Utara. Terima kasih Pak Sihar. Baik, terima kasih Pak Kadis Ketapang. Mungkin saya pikir itu dulu Bapak Ibu, karena waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 11.30 dan acara ini akan segera berakhir. Yang terakhir kami sampaikan kepada ya Pak. Halo. Dari Dinas ya, PMD. Masih ada Pak? Dari Dinas mana Bapak? Ya. Halo. Dinas PMD. Oh, masih ada Dinas PMD. Baik, kami berikan kepada Dinas PMD yang terakhir ya Pak ya. Ya, ini terakhir pada Pak Sihar. Ini kaitannya dengan penyaluran dana desa ini, Pak. Sedikit kami ingin sampaikan, kami kurang tahu komisi mana yang bermitra dengan Kementerian Keuangan. Tapi sekiranya diperkenankan ini, satu hal yang ingin kami sampaikan itu, kalau bisa penyaluran dana desa ini, ada sedikit masukan untuk perbaikan regulasi. Jangan lagi 3 tahap ini, Pak. Sekiranya bisa. Kalau bisa 2 tahap saja. Ya, kenapa? Karena di sini desa banyak bergelut dari urus administrasi per tahap ini juga bisa memperlambat proses ini, Pak. Sekiranya kita mau menyederhanakan, cukup 2 tahap saja. Tahap pertama, tahap kedua, sehingga desa juga bisa lebih cepat untuk melakukan penyerapan. Ya, penyerapan
dana desa ini dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dimuat dalam APBDes. Yang berikut terkait dengan ini, penetapan APBDes sekiranya juga bisa disampaikan kepada pemerintah desa dengan BPD-nya tidak sepakat-sepakat menetapkan APBD. Ya, Pak Kadis PMD, mungkin ada trouble jaringan. Tentu saja mungkin Pak Dinas PMD, mungkin ada trouble jaringan. Suara Bapak sudah tidak terdengar dengan baik. Halo? Ya, halo Pak. Ibu Iya. Sondang. Iya. Halo? Iya, iya Pak, dengan Bapak siapa? Ya, Pak Sinema Dedrate. Boleh saya bicara, Bu? Sebentar Pak, masih Pak Kadis PMD Pak, mohon izin. Kadis PMD masih bisa terhubung dengan kami? Saya lanjut, agak ada kendala teknis. Baik, silakan Pak. Itu tadi Pak, itu tadi Bu Sondang dan Pak Asyar yang terkait dengan regulasi ini yang kami alami di daerah, desa-desa dengan pemerintah desa BPD seringkali ada ini. Mungkin latar belakangnya masalah pribadi, maka dibawalah ke dalam pembahasan APBD sehingga tidak sepakat orang ini, keduanya. Nah, tidak boleh menetapkan perkades tentang APBD, tapi yang bisa dikeluarkan hanya operasional, Pak. Tidak bisa dikeluarkan belanja-belanja yang lain. Memang kami udah koordinasi dengan pihak Kemdagri, ini juga pergumulan di sana. Kondisi semacam ini. Nah, jadi ya bisa saja ini terus terjadi. Ketidakharmonis ini ya mungkin latar belakang masalah pribadi dibawalah ke dalam pembahasan APBDes. Artinya orang ini tidak sepakat-sepakat. Yang korban masyarakatnya. Sudah kita fasilitasi sejauh mungkin tidak juga sepakat. Ya, ini memang perlu terobosan dari sisi regulasi, Pak. Ya, kami harap ini bisa dikomunikasikan, dibantu kami, Pak, dengan kementerian yang terkait. Barangkali itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kadis PMD. Yang terakhir ya Pak, Halo, Bu. mengingat, mohon izin kepada Bapak, mengingat waktu kita sangat terbatas, kami kasih kesempatan buat Pak Sinema Jendrato satu yang terakhir ya. Yang terakhir, saya mau juga Bu. Singkat, padat dan jelas. Ya, kepada Pak Jendrato, kami persilakan Pak. Selamat siang Pak Sitorus. Pak, saya adalah salah satu pelaku UMKM di Nias Utara. Saya mengharapkan di mana selama ini pelatihan-pelatihan yang diadakan di Nias Utara masih kurang maksimal. Dan kami mengharapkan sebagai pelaku UMKM supaya ke depan akan diadakan pelatihan-pelatihan yang lebih kontinu kalau bisa di tingkat nasional. Karena Nias ini atau Nias Utara ini khususnya memiliki kemampuan untuk bisa berkembang lebih dahsyat lagi Pak kalau bisa seandainya dari pusat menolong dan membantu kami untuk mengembangkan sumber daya manusia. Jadi kami memohon Pak, seperti Bapak tadi yang bilang bahwa tiap tahun akan ada beasiswa untuk para mahasiswa, dan saya harap juga Bapak jangan hanya dilihat dari segi mahasiswa saja, tapi dilihat dari para pelaku usaha. Karena pelaku usaha adalah ujung tombak ekonomi di Nias Utara, dan itu justru lebih diutamakan juga Pak, karena dengan adanya UMKM yang bisa berkembang di Nias Utara, dan maka akan bisa meredam perpindahan penduduk dari Nias ke daerah lain Pak. Jadi kami memohon supaya ke depan bisa jangan hanya dari segi mahasiswa saja yang akan dikembangkan, tapi juga pelaku-pelakunya dan bisa dibawa ke tingkat nasional supaya manusia-manusia dari Nias Utara bisa memiliki keahlian sumber daya manusia dan bisa dikembangkan di daerahnya Pak, sehingga tidak akan terjadi lonjakan perpindahan penduduk dari Nias ke daerah lain Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Jendrato. Selamat Bapak bisa bicara. Iya, baik.
Saya sampaikan kepada yang terakhir ya Pak ya. Yang terakhir karena mengingat waktu kita sudah sangat sempit. Ya, kami serahkan kepada Bapak Galaksi A71. Dengan Bapak siapa Pak? Desa Maziaya Bu, Bumdes Yahobu. Ya, Bumdes Yahobu ya. Silakan yang terakhir, singkat, padat dan jelas ya Pak ya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bumdes Yahobu, Desa Maziaya sudah berdiri tahun 2019. Sampai pada saat ini sudah bisa bertambah pendapatan asli desa. Kami perlu sampaikan di tahun 2021 dari bulan 1 sampai bulan Juni sudah ada sampai 110 juta hasil Bumdes Yahobu yang secara khusus di Desa Maziaya. Kami perlu sampaikan juga bahwa satu-satunya Bumdes dari Nias Utara yang diutus untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi, yaitu Desa Bumdes Yahobu Desa Maziaya. Kemudian ada masih beberapa yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan, termasuk salah satunya di kawasan wisata Puncak Gunung Maziaya. Satu-satunya di Nias Utara yang menjadi daerah wisata Puncak Gunung adalah di Desa Maziaya. Maka untuk itu kita terkendala masalah pendanaan, apalagi dengan terbitnya Permendes nomor 13 tahun 2021. Artinya kita dibatasi dengan kegiatan-kegiatan fisik yang sumbernya dari dana desa. Untuk itu kami mohon kepada Pak Sihar Sitorus untuk bisa memberikan perhatian khusus untuk pengembangan Bumdes dan termasuk kawasan wisata dan secara khusus kawasan Puncak Gunung Maziaya. Kemudian mungkin berbeda dengan yang lain, kami perlu sampaikan bahwa di Nias Utara ada beberapa kawasan hutan lindung, termasuk di Desa Maziaya. Kawasan hutan lindung kami pernah didatangi dari Dinas Kehutanan Provinsi di tahun 2018 yang istilahnya pada saat itu TORA. TORA ini tanah objek reforma agraria yang katanya mau diputihkan. Tetapi ternyata sampai saat ini, sampai tahun 2021 belum ada hasil. Pernah kami konfirmasikan di Dinas Kabupaten bahwa ada SK, tetapi masih belum dikeluarkan, masih ditahan di Kementerian Kehutanan. Jadi untuk itu kami mohon juga kepada Pak Sihar Sitorus bisa memberikan informasi kepada Kementerian Kehutanan terkait masalah hutan lindung. Kami di Desa Maziaya termasuk kawasan hutan produksi. Jadi ada perbedaan-perbedaan dari kawasan hutan lindung ke hutan produksi. Jadi istilahnya jangan juga sampai masyarakat jadi korban, bisa-bisa nanti pemerintah datang menggusur karena itu hak pemerintah. Jadi istilahnya kita kan di Maziaya tidak ada yang namanya untuk pemerintah, kita ada hutan adat. Jadi artinya kami mohon kepada Pak Sihar Sitorus bisa menyampaikan aspirasi kami di dinas, di provinsi, di dinas Kementerian Kehutanan bahwa bisa diputihkan yang namanya kawasan hutan, baik hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Demikian Pak Sihar. Baik, terima kasih kepada Bapak yang berasal dari Bumdes Majiato ya. Iya, mohon izin kepada Bapak, saya bukan tidak memberikan waktu, tapi waktu kita sangat sempit. Apabila nanti ada yang masih ingin disampaikan, boleh secara tertulis dan disampaikan kepada kami. Dan ini yang nanti akan dijawab secara tertulis oleh pihak dan para stafnya Pak Sihar Sitorus. Untuk ini Bapak Ibu kita dengarkan dulu tanggapan dari Pak Sihar atas pernyataan dan saran yang diberikan baik dari pemerintah Kabupaten Nias Utara maupun para pelaku UMKM yang ada di Nias Utara. Untuk ini kepada Pak Sihar kami persilakan. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Bapeda. Mungkin seperti saya sampaikan di awal, kita boleh, mungkin saya diberikan sedikit ringkasan tentang apa yang Bapak sampaikan tadi sebagai dasar saya untuk bicara juga dengan mitra di Bappenas untuk mempertanyakan tadi yang disampaikan kenapa belakangan baru muncul syarat tambahan padahal di awal tidak ada bicara seperti itu kan gitu ya Pak ya kira-kira. Demikian juga pada Pak Bumdes yang tadi terakhir dan pada semua sebenarnya Pak Kadis Ketahanan Pangan dari SPMD juga silakan menghubungi atau saya akan minta staf saya menghubungi Bapak, tenaga ahli saya menghubungi Bapak, bisa dengan Ibu Nur Sinta nanti akan menghubungi atau dari tim saya Pak Charles Panjaitan
yang akan berkomunikasi dengan bapak-bapak sekalian. Terkait dengan peternak babi, nanti saya juga akan coba untuk komunikasi dengan Komisi 4 ya, yang mengurusi pertanian dan peternakan dan kehutanan. Jadi itu kembali lagi lintas komisi, saya perlu dibekali dengan suatu surat pengantar. Namun teringatnya ternak babi yang terkena sekarang African Swine Fever ini, perlu juga mungkin dipikirkan mencari suatu lokalisir peternakan babi sehingga tidak lagi menjadi rumahan, tetapi bisa terlokalisir, tentunya bisa diidentifikasikan semacam pintu-pintu kos-kosan lah gitu ya. Pintu A itu miliknya peternak babi Sihar, pintu B peternak babi dari yang lainnya Marga Zega, C dari Marga Harefa, dan seterusnya, sehingga tidak kita bisa mengontrol efek daripada virus ini, dan kita bisa melokalisir, dan kita juga bisa mengkarantina babi tersebut dan bisa kita kelola dengan baik, sehingga masyarakat juga higienis. Tadi tentang taman wisata atau objek wisata yang ingin dibangun juga bisa berjalan dengan baik karena lingkungan sudah menjadi lebih bersih, orang datang juga lebih nyaman. Jadi memang harus dipikirkan mumpung COVID, karena COVID ini semua terhenti, kegiatan terhenti, ini waktunya bagi kita untuk meninjau ulang apa yang kita kerjakan, atau kita melihat terobosan-terobosan apa yang bisa kita lakukan di masa COVID ini. Jadi kita manfaatkan waktu diam ini dengan baik. Saya pikir tentang pelatihan tingkat nasional tadi juga sangat penting ya. Saya mungkin untuk mengenai keuangan, saya bisa bicara dengan keuangan untuk pelatihan nasional tentang keuangan, tetapi misalnya pariwisata tentunya kembali lagi kepada komisi yang terkait. Jadi kembali lagi saya butuh suatu pengantar atau apa yang menjadi aspirasi yang itu bisa menjadi bahan diskusi saya atau bahan untuk berbicara dengan kawan-kawan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali atas waktu tatap muka. Apabila masih ada pertanyaan, boleh disampaikan secara tertulis, dan saya akan mencoba menjawabnya langsung, atau nanti saya akan arahkan staf saya untuk konsep jawabannya, tapi inti datang dari saya. Jadi semua aspirasi akan coba kita perhatikan dan kita tindak lanjuti. Demikian, sekali lagi terima kasih. Yahobu, Swalugele, Horas. Baik, terima kasih kepada Pak Sihar atas tanggapan yang diberikan tentang saran, masukan maupun yang disampaikan dari pemerintah Kabupaten Nias Utara dan masyarakat Kabupaten Nias Utara. Bapak Ibu, bukan kami tidak menginginkan waktu ini lebih panjang untuk kita berdiskusi, namun waktu juga lah yang membatasi kita. Kami berharap jika masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab pada siang hari ini, silakan mengajukan secara tertulis. Kami akan berusaha menjawab satu persatu pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara, kepada masyarakat Kabupaten Nias Utara atas waktu dan dedikasi yang diberikan pada siang hari ini dalam acara Rapat Reses Perseorangan anggota DPR RI Bapak Dr. Sihar P.H. Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat siang, salam sehat, tetap menjaga kesehatan, semoga Tuhan beserta kita. Yahobu, Horas. Saya izin duluan ya.